Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya beb ya. Nah apakah sudah makan? Jadi kalau belum makan, jadi lebih baik bergegas untuk makan ya beb ya. Nanti asam lambung bisa kumat ya. Terus kalian bisa sakit gitu. Nah, kali ini tuh aku akan share mengenai inilah jam-jam dimana seorang cewek itu sange. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan skip. Nah, jadi gini beb, yang harus aku kasih tahu ke kalian, jam-jam dimana cewek itu lagi sange itu ada waktu-waktu tertentu ya beb ya. Karena kalau seorang pria itu dimana di saat dia lagi naik gairahnya, lagi naik nafsunya, libidonya, nah itu harus ditunaikan saat itu juga. Jadi nggak bisa ditunda, karena kalau namanya pria suami itu dia nggak bisa menunda beb. Dimana dia lagi naik, nah di situ juga dia harus menuntaskannya. Beda dengan wanita ya beb ya. Jadi kalau wanita itu beb, dia bisa menahan. Jadi kalau ditanya gitu ya, dari antara pria dan wanita, siapa sih libidonya itu yang paling tinggi gitu ya, yang paling tinggi itu. Nah jawabannya itu wanita. Bedanya laki-laki nggak bisa menahan, kalau wanita bisa. Jadi dimana misalnya dia lagi naik nih birahinya yang wanita, terus dia ngerasa sikonnya nggak tepat gitu, dia bisa menahan. Bisa dia tahan hari ini, atau dia lakukan agak beberapa hari, atau di minggu depan ya beb ya. Nah kalau laki-laki gimana aja mau menahannya beb? Di satu sisi dia mau menahan, tapi otoknya udah kayak gini. Karena kalau ditahan sementara nih otong udah begini, itu juga menyakitkan bagi suami gitu ya. Jadi makanya harus dituntaskan. Nah, suami juga harus tahu di mana jam-jam seorang istri itu bisa sange gitu. Jadi nggak semuanya jam, misalnya pagi gitu ya, siang sore kalian main gas. Nah itu kan waktu-waktu dimana sang istri itu lagi sibuk gitu ya. Ya you know lah ya, kalau bangun pagi itu istri sibuk ngurusin anak, kasih makan anak, mandiin anak, belum misalnya anak lain ke sekolah gitu kan. Setelah itu dia beberes rumah gitu ya, banyak pekerjaan yang dia pegang gitu. Jadi dimana dia sibuk, dia nggak bisa yang namanya itu untuk melakukan hubungan bercocok tanam. Jadi waktu-waktu itu bukan waktu dia sange ya beb ya. Karena yang namanya wanita itu beb, sesange-sangenya wanita, kalau dia itu masih banyak pikiran dan pekerjaannya belum dia tuntaskan, dia nggak bisa melakukan hal itu beb. Jadi wanita itu bisa relax di saat dia udah bisa menyelesaikan pekerjaannya, terus beban pikirnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau semua udah clear, baru dia bisa tenang, baru dia bisa santai dengan dirinya sendiri dan dengan tubuhnya ya beb ya. Jadi fisiknya jangan terlalu lelah deh,
Tahu nggak kalian, istri yang terlalu lelah itu makanya banyak seorang istri itu menolak untuk bercocok tanam. Nah begitu Beb. Jadi kalian jangan biarkan seorang istri itu terlalu lelah gitu. Bisa aja lelah, jangan langsung minta, gak dikasih. Nanti alasannya aku lagi capek gitu ya, terus kerjaan aku tuh belum selesai ngurus anak kamu gitu, dan lain-lain. Jadi banyak alasannya untuk menolak yang begituan Beb. Nah di saat dia bisa rileks, dia bisa santai dengan dirinya sendiri, terus semua udah selesai, kerjaan rumah udah selesai, ngurus anak udah selesai, jadi gak ada lagi yang dia pikirkan gitu ya. Nah di waktu dia bisa sama itu, di saat pada malam hari. Nah jadi di malam hari inilah dia bisa merefresh dirinya sendiri ya Beb ya. Nah jadi di saat malam hari itu baru bangkit gairahnya, libidonya itu baru bangkit. Nah, coba deh contohin misalnya gini, kalian ngerasa pada diri kalian sendiri nih, kalau kalian terlalu lelah, capek, banyak kerjaan gitu ya, pikiran kalian tuh banyak pikiran deh pokoknya, kira-kira mood nggak kalian untuk bercocok tanam? Enggak kan, malah otot kalian tuh malah nggak bangkit tapi lepas karena faktor tadi ya. Nah wanita kurang lebih seperti itu deh. Kalau dia banyak pikiran, kerjaannya banyak ya, dan lain-lain, jadi hasratnya itu juga nggak akan timbul ya. Nah jadi jam-jam di saat dia sange itu ya pada malam hari ya Beb ya, di saat anak-anak sudah tidur. Nah jadi kalau anak-anak sudah tidur, nggak ada yang gangguin dia, semuanya udah selesai gitu ya, jadi itu kan udah tenang gitu ya, hatinya udah tenang, pikirannya udah tenang, dan tubuhnya itu udah bisa rileks gitu ya. Nah di jam itulah dia bisa sange ya Beb ya. Jadi gairahnya itu akan naik dan libidonya itu akan naik tentunya. Nah jadi para suami, aku kasih saran ya, sebaiknya pada malam hari sebelum kalian bercocok tanam, kalian para suami itu kasih pendekatan ke istri dulu. Ibaratnya jangan langsung bercocok tanam, bawa istri bicara, komunikasi dulu ya, bicara yang ringan lah Beb ya, terus sambil pijit-pijit tubuhnya. Jadi kalau kalian sambil pijit-pijit tubuhnya saat kalian berbicara, itu mengurangi capek yang ada di tubuhnya, jadi tubuhnya itu juga akan lebih enak gitu ya, capeknya hilang, terus beban pikirannya itu lebih fresh gitu kalau dia itu dipijit dengan suaminya. Jadi kalau hal itu kalian lakukan, nah yang semula badannya lagi letih, capek seharian ya, bisa langsung strong gitu ya, bisa langsung enak badannya gitu. Jadi membuat ada plusnya gitu ya. Jadi di saat kalian bercocok tanam, dia udah siap gitu, tenaganya udah mulai full gitu ya Beb. Ibaratnya kalian ngecas HP nih, baterainya full gitu ya. Jadi lebih bagus seperti itu, jangan langsung bercocok tanam, jangan langsung dijolok, salah itu triknya ya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.